Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara wujud cinta Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan peluang-peluang kebaikan di setiap tempat-tempat yang kita berada di sana. Salah satu peluang kebaikan yang Allah berikan yang tidak pantas untuk kita sia-siakan adalah proyek yang dilakukan oleh teras dakwah, yaitu pembangunan lantai 3 yang difungsikan untuk masjid, tempat beribadah kepada Allah, dan difungsikan untuk asrama santri dalam mendidik generasi Islam agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dua perkara ini merupakan tempat terbaik untuk kita menyalurkan uang kita berapapun jumlahnya, karena dia termasuk sedekah jariah yang tidak terputus sampai walaupun kita telah meninggal dunia. Maka dengan itu, kami dengan sepenuh hati mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam pembangunan lantai 3 yang akan difungsikan untuk masjid dan asrama santri dengan berdonasi pada nomor rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Kami berdoa agar rezeki Anda oleh Allah senantiasa diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk persiapan nih, besok ini mau belajar Sirah Nabawi. Kita insya Allah sebulan sekali, Ustaz ya. Insya Allah sekali. Allah mudahkan. Ada pertanyaan mungkin mau persiapannya mau gimana, atau apa yang atau teman-teman udah pada belajar pengen konfirmasi apa atau gitu. Ya, kalau nggak ada yang tanya saya yang tes nanti. Oke. Nah, gitu ya. Oh bener nih, dibalik nih. Tapi saya pengen antum yang bertanya dulu. Kalau umpamanya lisan tak mampu menyampaikan, izinkan tulisan mewakilkan, gitu kan? Ya, jadi ditulis kalau memang tidak. Iya, kayaknya ditulis, nyaman ditulis ya. Monggo kalau yang mau ditulis. Oh ada satu, Ustadz pakai Pak Haji, Pak Haji Putih, Pak Haji. Ya, Masya Allah. Insya Allah tahun depan haji. Amin, amin. Gak ada mic ya? Ada enggak? Maju aja, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelumnya minta maaf tadi datangnya terlambat, tapi alhamdulillah tadi masih dapat sedikit terkait tahapan-tahapan di dalam belajar sejarah, dan itu ilmu pengetahuan baru bagi kami. Tadi juga sempat sudah disinggung Ustaz terkait mungkin narasumber-narasumber atau para ustadz yang recommended begitu untuk kita belajar sejarah. Kemudian yang ingin kami tanyakan, mungkin Ustadz bisa berikan kami rekomendasi buku-buku Ustadz yang sekiranya mungkin untuk seorang pemula ringan untuk dibaca, kemudian ya berisi full daging lah seperti itu Ustadz. Nah mungkin pada kesempatan kali ini Ustadz bisa memberikan informasi itu kepada kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Langsung aja, oke. Rekomendasi kitab-kitab yang kami sarankan, pertama, kitab ini sudah tidak diterbitkan oleh penerbitnya, tapi ini yang paling saya rekomendasikan. Bahkan saya sampai kontak ke penerbitnya untuk masih ada stok enggak gitu. Kata pihak penerbit sudah tidak ada, sudah tidak diluncurkan. Saya cari ke beberapa toko enggak ada. Semoga saya umumkan di sini, antum terbantu untuk membantu kami mencari. Bukunya namanya Sirah Nabawiyah untuk remaja, judul terjemahnya gitu. Atau bukan, Sejarah Rasulullah ya Rio ya. Ya benar ya, Sirah Nabawiyah untuk remaja ya. Sejarah Rasulullah atau Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah, oh ya. Sirah Nabawiyah untuk remaja. Penerbitnya Robani Press. Saya udah kontak ke sana, saya minta izin untuk boleh nggak saya mengkopi gitu. Terus mereka menanyakan tujuan mengkopi ini apa, terus saya sampaikan saya ngajar sirah di salah satu pesantren dan seterusnya. Akhirnya mereka mengizinkan hanya boleh dikopi maksimal 5 dan itu tidak boleh dijual dan seterusnya. Cuma kalau antum bisa dapat buku itu indah sekali. Penulisnya Abu Hasan Ali An-Nadwi. Halamannya dikit, cuma 300 kok. hanya 290 sekian kalau nggak salah. Bukunya kecil, handable, gampang dibawa,
Cuma sayangnya itu sudah tidak terbit sayangnya. Dan itu dulu harganya murah banget, cuma 15.000 kalau nggak salah. Ya Rob itu. Dan itu kalau pondoknya Mas Rio Rumah Sajadah, dia punya beberapa koleksi di situ. Hanya saja kan itu sudah wakaf, jadi tidak boleh diberikan. Cuma saya pribadi dapat izin dari Robani Press untuk boleh mengkopi maksimal 5 gitu. Ini kalau antum googling atau apalah gitu bisa dapat, itu buku yang paling recommended dikarenakan satu, tata bahasanya enak. Jadi ulama itu Abu Hasan Ali An-Nadwi itu menulis dua buku Sirah Nabawiyah. Yang satu memang level yang ya bahasanya sangat formal mungkin bahasanya gitu. Yang untuk remaja ini yang bahasanya lebih ringan. Saya baca termasuk yang saya lebih cocok yang remaja tadi. Mungkin karena saya masih remaja gitu kan. Gitu. Itu pertama yang saya sarankan. Kalau itu nggak dapat, ada buku sirah berikutnya, judulnya Raudhatul Anwar. Judul aslinya. Penulisnya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Kalau di terjemahan di Indonesia ini penerbitnya namanya Taujih. Jadi judulnya Sirah Nabawiyah, ininya Taujih, apa penerbitnya Taujih. Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri adalah ulama dari India, pakar sirah, yang beliau juga menulis buku yang mungkin sebagian dari antum sudah punya bukunya. Judulnya Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum ini buku yang sangat populer di kalangan sirah nabawiyah karena Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri adalah peraih juara 1 penulis buku sirah nabawiyah yang diadakan di Robitoh ya pokoknya di Saudi. Itu bikin lomba, setahu saya tahun 80-an kalau nggak salah. Intinya beliaulah juaranya, Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Hanya saja Ar-Rahiqul Mahtum ini tema bab jahiliyah, tadi kan tahapan pertama jahiliyah. Itu kalau antum baca, saya khawatir antum langsung lelah karena banyak nemu nama-nama asing. Mas Afif sudah merasakan ya. Beliau waktu baca kitab itu ya langsung kuatkan saya karena bab jahiliyahnya berat. Justru itu yang menarik sebenarnya kalau untuk bicara data. Tapi karena Ar-Rahiqul Mahtum ini tadi bab jahiliyahnya cukup berat, kalau antum punyanya nanti nemunya bukunya itu nggak apa-apa. Tapi saya sarankan justru lompati aja bab jahiliyah langsung ke bab lahirnya Rasul. Nggak apa-apa. Kalau yang ini oke lah masuk ke situ. Dikarenakan kenapa saya menyarankan begitu? Karena di buku beliau yang tadi, yang buku keduanya Raudhatul Anwar, yang tadi Taujih tadi yang saya bilang penerbitnya adalah Taujih, itu Syekh Safiur Rahman itu menulisnya malah dari bab lahirnya Rasul. Jadi jahiliyah hanya tipis banget di situ. Itu lebih bahasanya lebih ringan. Jadi ulama itu kalau nulis buku sirah gitu, ada yang bahasanya ringan, ada yang bahasanya agak berat buat saya. Mungkin buat antum ringan lah, buat saya berat gitu ya. Itu termasuk tadi Abu Hasan Ali An-Nadwi itu juga menulis 2 buku. Yang tadi untuk remaja ada, untuk yang kalangan penelitian katakanlah itu juga ada. Jadi 2 ulama ini yang kami sarankan untuk bisa dipelajari, dan insya Allah bukunya termasuk bahasanya ringan untuk dibaca. Hanya saja kalau yang Ar-Rahiqul Mahtum tadi bukan hanya ringan ininya, tapi juga kandelnya lumayan. Kalau yang penerbit Insan Kamil itu hanya sekitar 900 halaman sekian gitu, hampir 1000 halaman kalau yang penerbitnya Insan Kamil. Kalau yang Ar-Rahiqul Mahtum banyak, dari yang Ummul Qura, penerbit Ummul Qura ada, Pustaka Al-Kautsar ada, dari Insan Kamil tadi ada, banyak, Kisti Press juga ada. Itu kalau Ar-Rahiqul Mahtum insya Allah antum searching dapat lah. Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Jadi 4 kitab itu Ustaz yang kami sarankan untuk antum bisa pelajari. Pesan saya, amati di benang merahnya. Jadi baca kitab sirah itu amati benang merahnya. Maksud saya gini, jangan antum baca gini, selesai, udah. Jadi kayak halaman 1, 2, 3, 4 udah berurut kan, tapi antum tidak dapatkan benang merahnya. Itu nanti bingung di tengah jalan.
Ini tadi kenapa ya kok tiba-tiba ada perang kayak gini, kok enggak nyambung dengan awalnya, ternyata ada benang merah yang kita lepas. Nah, benang merah itu sebenarnya ada di tahapan tadi itu. Motif jahiliyah itu apa, kemudian bagaimana Rasul dilahirkan, dan Rasul lahir itu nanti ada ayat di surat Duha kan, alam yajidka yatimang fa'awa, kamu lahir dalam keadaan yatim lalu dia Allah melindungimu dan seterusnya. Itu kita akan tahu ternyata Allah melindungi Rasul itu benar-benar proteksinya luar biasa. Yang salah satunya ini sedikit aja ya, proteksi Allah kepada Rasul karena beliau yatim. Beliau itu lahir di kalangan keluarga yang sangat mencintai beliau, bahkan Allah pilihkan nama-nama terbaik di sekitaran orang mereka. Contoh, nama ayahnya Rasul siapa? Siapa? Kalau dulu saya tes ini di PAUD, jadi saya pernah ngisi di sebuah PAUD itu, pas saya datang gini, disambut dengan lagu Abdullah nama ayahnya gitu kan, Aminah ibundanya gitu kan. Dah gitu, saya datang tuh anak-anak nyanyi itu, Masya Allah gitu kan. Terus saya nanya, siapa bapaknya Rasulullah? Nggak ada yang bisa jawab. Nanyanya bapak coba. Ya karena di lagunya adalah Ayah. ayah gitu. Oh iya dia. Saya tanya siapa nama bapaknya, bingung semua. Itu guru-gurunya sampai gemes, itu tadi barusan kamu nyanyi gitu. Makanya kalau belajar sirah jangan nyanyi ya, jangan nyanyi. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nah, nggak usah pakai nyanyi ya gitu. Namanya Abdullah, artinya apa? Hamba Abdullah Allah. itu artinya Hamba Allah. hamba Allah. Baik apa enggak? Baik. Ibunya namanya Aminah. Aminah, artinya antum tahu Rasul punya gelar Al-Amin? Itu satu akar kata dengan kata Aminah dan amanah. Terus pas beliau lahir itu ada bidan yang membantu beliau. Bidan ini adalah ibunya Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu? Namanya Syifa binti Amr. Syifa artinya Sembuh. penyembuh. Bagus nggak? Bagus. Itu baru ayah ibunya, kemudian bidannya. Kemudian berikutnya adalah yang menyusui beliau. Pertama yang menyusui, ada yang tahu? Setelah Aminah tentunya ibu susu beliau. Sebelum yang di kampung Bani Sa'ad itu budaknya Abu Lahab. Ada yang tahu? Namanya Suwaibah. Suwaibah ini juga nanti menyusui Hamzah, sehingga Rasul dan Hamzah itu adalah saudara sesusuan. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab yang nanti mengabarkan kepada Abu Lahab tentang lahirnya Rasulullah. Saking bahagianya Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari perbudakan. Makanya nanti Abu Lahab itu setiap hari Senin di neraka itu dia siksanya diringankan karena menyambut kebahagiaan hadirnya keponakannya yaitu Muhammad bin Abdullah. Suwaibah dari kata thawab yang artinya adalah balasan yang baik. Kalau di Quran itu ada nanti diterjemahkan dengan kata pahala. Lalu pahala ada kata ijarah, ujroh itu juga pahala, tapi thawab itu artinya balasan yang baik. Namanya baik apa enggak? Baik. Yang menyusui beliau yang kedua yang dibawa ke kampung Bani Sa'ad namanya Halimah. Halimah dari kata hilm yang artinya sabar dan tenang. Indah bukan kehidupan beliau? Ini baru masa bayinya saja dikelilingi orang-orang yang punya nama yang baik. Terakhir ini rewangnya Aminah. Wah, rewang ya. Rewang ini budak lah gitu ya. Namanya nanti dikenal dengan Ummu Aiman, tapi nama aslinya adalah Barokah. Barokah itu artinya bertambah kebaikan. Itu cara Allah melindungi Rasulnya yang yatim ini, dihadirkan orang-orang yang mencintai beliau. Yang paling dahsyat adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Artinya Abdul itu hamba, Muthalib itu nama pamannya. Jadi Abdul Muthalib itu punya bapak namanya Hashim. Hashim punya saudara laki-laki namanya Muthalib. Abdul Muthalib ini lahirnya di Madinah, dijemput sama pamannya yang namanya Muthalib, dijemput dari Madinah dibawa ke Mekah. Waktu masuk ke Mekah, orang-orang mengira Muthalib itu membawa budak, padahal itu keponakannya.
Pas masuk ke Mekah diboncengin pakai onta itu, orang mengira Muthalib sedang bawa budak. Maka dipanggillah Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Nah, nama ini sudah kadung terkenal pada diri Abdul Muthalib. Maka dia banyak dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Ada yang tahu nama aslinya? Siapa? Namanya Syaibah, betul sekali. Syaibatul Ham. Syaibah dari kata syekh. Syekh artinya tua. Tua. Karena beliau ini pas lahir diriwayatkan beliau punya seperti rambut warna putih, sehingga kayak uban gitu. Pas baru lahir udah ubanan, kasihan ya. Sehingga dikasih nama Syaibah. Tapi karena untuk mendoakan kebaikan dikasih nama belakangnya Ham. Ham, alhamdulillah artinya pujian. Jadi Syaibah adalah orang yang sepuh atau dituakan tapi punya kewibawaan, sehingga beliau dimuliakan. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abdul Muthalib adalah dia orang yang menemukan air Zam-Zam setelah air Zam-Zam hilang selama 300 tahun. Siapa penemu air Zam-Zam pertama? Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Ibu Hajar. Yang Ibu Hajar ya, istrinya ada dua, yang kedua Ibu Hajar. Beliau menemukan air Zam-Zam, sejak itulah kemudian Mekah berdiri. Bisa antum tahu berarti peradaban ini kuncinya adalah air. Antum jalan-jalan ke semua tempat mesti mereka punya sumber air. Candi Prambanan itu dekat dengan sumber air. Antum main ke Borobudur, di sana ada dekat sumber air. Peradaban nggak bisa lepas dari air. Sombongnya Fir'aun, dia masih tergantung pada Sungai Nil. Semua itu mesti butuh air. Disitulah kemudian air hilang, ditimbun oleh suku Jurhum, singkatnya pada sebuah peperangan yang membuat air Zam-Zam hilang. Tentu saat itu Ismail pun sudah meninggal, sudah sekian tahun kemudian hilang lama. La qadarullah, Allah izinkan Abdul Muthalib lah yang bermimpi, dalam mimpinya mendapatkan clue, mendapatkan petunjuk tentang penggalian air Zam-Zam. Kemudian air Zam-Zam digali, muncullah air Zam-Zam, dan kemudian disitulah Abdul Muthalib dimuliakan oleh seluruh orang Mekah. Karena Zam-Zam sampai hari ini mengalir itu adalah ditemukan kembali oleh kakeknya Rasulullah yang bernama Saibatul Ham tadi. Jadi inilah cara Allah melindungi nabinya yang yatim ini, dilindungi dengan orang-orang terbaik, bahkan dari namanya saja semuanya baik. Maka jangan sepelekan nama, ya, jangan sepelekan nama. Nama antum ini adalah bagian dari perbaikan yang orang tua antum berikan kepada antum. Maka jangan sepelekan nama. Bahkan kalau saya pribadi, saya itu tidak ridho kalau khususnya istri saya memanggil anak saya itu dengan potongan nama. Maksudnya gini, dulu pas kami memberi nama anak kami itu, saya beri nama Hudzaifah. Hudzaifah pengen dipotong, rodo angel ngundangi gitu kan, maka jadi Ifah atau Hudza gitu. Saya bilang kalau orang lain yang manggil nggak apa-apa Mi, tapi kalau antum enggak, biasakan dengan memanggil nama yang baik, karena ada doa di balik nama itu. Maka dengan kami membiasakan memanggil dengan yang lengkap Hudzaifah, maka Allah mudahkan orang-orang memanggilnya pun dengan panggilan yang mudah. Itu masih Hudzaifah, masih termasuk yang gampang. Nanti adiknya ada Khuzaimah. Tadinya Hudzaifah, ini Khuzaimah pakai za. Disangel lah itu juga dibiasakan. Sehingga kami membiasakan memanggil dengan nama yang lengkap, karena di balik nama anak-anak kami ada nama-nama sahabat dan sahabiah. Ada Hudzaifah bin Yaman, Khuzaimah bin Thabit, kemudian ada Nusaibah binti Ka'ab anak kami yang kedua, yang terakhir adalah Rufaidah al-Ansoriyah. Jadi biasakan manggil dengan panggilan yang baik. Makanya dalam Islam dilarang mengolok-olok orang. Ya, bahkan Rasul mengganti nama cucunya yang tadinya dikasih nama oleh Ali dengan nama Harb. Harb artinya perang. Kata Rasul, ganti namanya. Kemudian sang ayah bertanya, siapa? Diganti dengan nama siapa? Kata Rasul, ganti dengan nama Hasan. Siapa anaknya siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dah gitu lahir anak kedua. Ali ini masih kepingin manggilnya dengan nama Harb, dikasih lagi namanya Harb. Kata Rasul, gantilah dengan nama Husain. Jadilah Hasan Husain itu.
Jadi jangan sepelekan nama, karena itulah bentuk Allah melindungi kita. Tidak ada nama antum di sini yang buruk, pasti baik. Dan antum perlu ngobrol dengan orang tua antum, kenapa nama saya dulu dikasih nama ini gitu. Karena pasti ada doa di balik itu. Minimal mbuh mbiyen mbahmu sing ngeki jeneng kayak gitu ya. Tapi pasti ada kebaikan di situ. Gitu ya. Jadi ini hanya nambahin sedikit tadi tentang ibrah-ibrah di balik kehidupan Rasul, alam yajid kayati mangfa'awa. Cukup? Tadi kayaknya udah spill sesi tahap kedua itu. Ya betul, kalau antum kerasa itu tadi sebenarnya sudah tahap kedua. Nabi lahir Ya, menjelang sampai menjelang kenabian. menerima wahyu. Dari Ahmad mungkin ada sepucuk pertanyaan. Kayaknya udah paham semua ini. Udah paham. Udah. Atau nggak sabar menunggu bulan depan. Kalau nggak sabar langsung tadi dibuka kitab-kitabnya gitu kan Iya, di iya. atau YouTube, Spotify. Ya, YouTube. Nah, ini saya juga lupa membahas. Yang kita bahas besok hanya kronologis. Karena di dalam Sirah Nabawiyah itu ada tema 1 kronologis, 2 fikih sirah. Fikih sirah itu bukan fikih tata cara. Fikih itu artinya pendalaman. Jadi contoh misal kitab yang tadi ditanyakan, saya tidak menganjurkan ada kitab dari penulisnya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Itu beliau punya buku fikih sirah, lebih tipis daripada yang lain. Beliau tapi fokusnya pada ibrah, pada pelajaran. Apa hikmah yang bisa diambil dan seterusnya. Nah, saya tidak sarankan antum langsung belajar itu. Kalau pemula kayak kita ini, belajarlah mulai dari kronologis dulu. Nanti habis kronologis selesai, Nabi wafat, diulang lagi dari awal tapi pakai kitab yang tadi itu, pakai ibrah. Antum tahu artinya ibrah? Ibrah, tahu ibrah? Ibrah, ya'bur artinya nyebrang. Nyebrang. Makanya tadi kami sampaikan, jangan merasa jauh dari Rasulullah. Beliau sangat dekat dengan kita. Beliau sangat mencintai kita. Jangan jauhkan yang mencintai kita. Ya. Karena kata ibrah dari kata ya'bur yang artinya nyebrang. Nyebrang apa? Nyebrang dari masa Nabi ke kita. Nah, nyebrang kan butuh jembatan. Dan jembatan itu diberi nama dengan Allah yang memberi nama dengan kata ibrah. Ibrah ini juga menjadi jembatan buat Rasul dengan kisah-kisah Nabi sebelumnya. Jadi Rasul pun belajar sejarah. Maka mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul salah satunya adalah dengan belajar sejarah. Jadi kalau kita pengen tahu tentang, bukan sekedar ini ya wawasan, tapi tentang masa depan kita, jangan antum lupakan masa lalu. Ya. You will understand your future if you understand your past. Wow, ini mind blowing tadi ya gitu. Itu benar gitu. Gitu ya. Jadi ada ibrah. Disitulah kita dekat dengan Rasulullah. Jadi jangan sekali-kali muncul kalimat gangguan syaitan yang mengatakan itu kan zaman Nabi. Ini saya paling jengkel kalau saya itu sebenarnya males ngomentari di netizen di Instagram itu sebenarnya males. Cuma kadang guatel gitu kan. Ngelihat orang komen bawa kehidupan Rasul tapi nggak pakai data dan ibrahnya ngawur. Itu hal yang kita tuh nggak boleh loh sembarang ngambil ibrah menurut pendapat kita. Siapa kita? Belajarlah ibrah dari para ulama. Umpamanya. Ini saya paling jengkel ini, semoga akhwat juga hilangkan cara berpikir ini ya. Kalau mau poligami itu nunggu istri pertama wafat. Itu penghinaan. Ya, saya sampaikan ya, ini agak emosi dikit ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Ya saya nggak bercanda. Serius, wallahi jangan pernah keluar kalimat itu dari lisan kita. Orang yang berani ngomong seperti itu, dia akan bertanggung jawab di hadapan Khadijah radhiyallahu anha untuk mempertanggungjawabkan kalimatnya. Karena itu penghinaan kepada Khadijah. Kalau mau nikah lagi cari yang janda-janda tua, itu penghinaan kepada istri-istri Rasul di Madinah. Ada informasi kayak gitu? Ada. Mulai hari ini dihilangkan. Kalau tidak tahu, jawab kayak malaikat tadi.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami enggak tahu ya Allah. Asal ada postingan tentang poligami semua keluar itu. Tas. Wah, kalau nikah hanya karena nafsu, berkedok agama. Subhanallah. Nikah enggak pakai nafsu terus gimana? Boleh enggak? Antum nikah ini apa? Ditutupi kotak apa mystery box gitu kan. Dedeng, inilah suami antum gitu kan. Kan nggak boleh pakai nafsu katanya gitu kan. Nah, justru Islam itu memberikan anugerah kita berupa nafsu dan syahwat agar di cover pakai ilmu. Jadi jangan sembarang ngomong dengan kalimat-kalimat yang menyakiti Rasulullah dan para istri. Dengan kalimat kalau poligami itu kayak Rasul, nggak boleh pakai nafsu. Gimana Rasul nikah nggak pakai nafsu? Justru beliau mengajarkan kepada kita nafsu kita ini dikontrol dengan ilmu, dengan syariat. Dengan begitu kalau melampaui ilmu, melanggar ilmu perlu ditegur, perlu diingatkan, dikembalikan, gitu ya. Sekali lagi ini untuk kita jaga adab pada Rasulullah dan para keluarga. Ya, mungkin cukup ya. Allah alam bisawab, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi buat teman-teman, siapkan semua tadi yang dibilang Ustadz. Siapkan niat, siapkan adab, siapkan ketawa doanya, karena kita akan time travel selama 4 bulan ke depan. Lebih seru daripada film Avengers Endgame, lebih real daripada film Back to the Future atau time travel lainnya, karena ini adalah fakta hidup dan dari fakta kehidupan orang terbaik di dunia, Rasulullah SAW. Ya, dan jangan lupa pelajari kisah tentang Al-Fil ya, karena nanti di bulan depan ada kuisnya. Ya, kami cukupkan. Tadi sudah ditutup dengan doa dari Ustadz. Saya tutup dengan salam aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.